Ya, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk mengasih sepatah dua patah pantun untuk membuka video kita pada kesempatan kali ini. Saya mulai ya pantunnya. Kamu makmum, aku imam. Assalamualaikum. Jawab dong, waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Gedonata Putra. Dalam kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan artikel yang telah kami susun sebelumnya, di mana artikel ini berjudul tentang urgensitas ruang lingkup serta alasan pentingnya Pancasila. Selamat menonton video ini. Kita sebagai dasar negara ataupun sebagai ideologi itu mempunyai nilai-nilai yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pentingnya mempelajari isi-isi dari sila-sila Pancasila ini menunjukkan bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai yang sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat. Kemudian, meskipun Pancasila ini terdapat 5 sila yang berbeda, namun kelimanya ini merupakan kesatuan yang utuh. Karena setiap sila dari Pancasila tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Kelima sila tersebut menyusun satu pengertian yang utuh, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selain itu, Pancasila juga memiliki satu fungsi penting, yaitu sebagai alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Masuk ke materi pertama, yaitu urgensitas pentingnya Pancasila. Berbicara urgensitas pentingnya Pancasila ini dapat dibagi dalam 3 poin. Poin pertama yaitu urgensi pentingnya Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara, yang dikenal juga sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.000 pulau di dalamnya. Hal ini menyebabkan kita memiliki banyak keanekaragaman yang ada di negara ini, mulai dari keanekaragaman suku, ras, agama, bahasa, dan keanekaragaman lainnya. Namun, sangat mengherankan bagaimana bisa Indonesia dengan keberagamannya yang ada itu bisa bersatu sebagai bangsa dan negara yang utuh begitu. Hal ini tak terlepas dari peran penting Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia, sebagai pemersatu keanekaragaman yang ada. Maka dari itu sangatlah penting bagi kita untuk mengakui, menghargai, serta menghormati keberadaan Pancasila ini. Serta kita sebagai warga negara Indonesia punya kewajiban untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, karena hal ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai, jauh dari kata pecah belah, jauh dari kata perpecahan begitu. Kemudian poin kedua dari urgensi pentingnya Pancasila ini yaitu urgensi pentingnya penanaman nilai Pancasila bagi mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa kita harus tahu bahwa pentingnya menanamkan atau menerapkan nilai Pancasila di dalam diri kita, karena Pancasila ini adalah salah satu pilar negara Indonesia yang penerapannya sebagai pedoman baik dalam masyarakat maupun akademik dan mutlak bagi mahasiswa, sehingga Pancasila perlu ditanamkan di dalam benak setiap anak bangsa, dihadirkan dalam ruang publik, serta dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara. Bentuk implementasi dari Pancasila yaitu salah satunya mewariskan kembali nilai Pancasila kepada generasi muda, agar kelak generasi penerus ini tidak lambat dalam penanaman nilai Pancasila tersebut. Sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk mampu mengontrol keadaan negara, bukan hanya sekedar mengkritik, namun memberi kontribusi nyata untuk perubahan yang lebih baik. Ketiga dari urgensitas pentingnya Pancasila yaitu urgensitas pentingnya Pancasila di era milenial sebagai upaya pembentukan karakter bangsa. Nah, pada poin ketiga ini terdapat beberapa hal yang mendasari urgensi ini, yaitu yang pertama itu ada dasar filosofis, dan yang kedua itu ada dasar sosiologi, seperti itu. Masuk ke materi yang kedua yaitu ruang lingkup Pancasila. Nah, Pancasila sebagai objek pembahasan ilmiah itu memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tergantung pada objek, forma, atau sudut pandang pembahasannya. Ketika kita membahas Pancasila dari sudut moral dan etika, maka ruang lingkup pembahasannya meliputi etika Pancasila. Kemudian ketika kita membahas dari sudut ekonomi, maka kita dapatkan bidang ekonomi Pancasila. Dan kalau kita membahasnya dari sudut pandang pers, maka kita dapati nanti ruang lingkupnya pers Pancasila. Namun secara umum, ruang lingkup Pancasila dapat dijabarkan dalam beberapa poin, yaitu poin pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang artinya
bangsa Indonesia dibebaskan untuk memilih agama dan menurut keyakinan masing-masing warga negaranya. Dan poin kedua yaitu menunjukkan posisi Indonesia di mata internasional. Artinya kita harus berusaha menunjukkan di mata dunia siapa Indonesia sebenarnya dengan cara unjuk gigi dengan kemampuan yang ada. Kemudian poin ketiga yaitu menganut prinsip kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia tidak ada lagi unsur kedaerahan, dan prinsip ini tertanam dalam hati sanubari masyarakat Indonesia. Kemudian prinsip pada mufakat, dasar perwakilan dan dasar permusyawaratan. Mufakat adalah sesuatu yang dicapai setelah melakukan perundingan panjang. Dan poin terakhir yaitu prinsip kesejahteraan, di mana kita sama-sama menolak adanya kapitalisme. Dari yang ketiga yaitu alasan pentingnya Pancasila. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah ditentukan oleh para pendiri bangsa, ini haruslah menjadi sebuah acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai tantangan yang diterima dalam menjalankan ideologi Pancasila tidak mampu untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila tetap terus dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Nah, ini membuktikan bahwa Pancasila merupakan ideologi sejati untuk bangsa Indonesia. Maka dari itu, sebuah kewajiban bagi kita untuk mengakui, menghargai, serta menghormati keberadaan dari Pancasila ini. Karena Pancasila tidaklah lahir begitu saja dengan mudah, melainkan ia lahir di tengah kondisi himpitan dari penguasa palsu bangsa Indonesia, atau yang lebih kita kenal Belanda atau penjajah bangsa Indonesia terdahulu. Pancasila ini adalah obat yang dibuat oleh para pejuang kemerdekaan untuk dijadikan pijakan dan fondasi yang biasa dikenal dengan pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dibuat berdasarkan nilai-nilai yang ada di bumi pertiwi kita, bukan hanya semata untuk provokasi atau penyemangat saja dalam pengusiran penjajah, melainkan untuk tujuan seumur hidup bangsa Indonesia lah Pancasila itu dirumuskan. Kan uraian di atas tadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia dan mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia. Peran Pancasila sendiri sangatlah penting. Jika kehidupan bermasyarakat di Indonesia tidak didasari oleh ideologi Pancasila, maka Indonesia tidak mampu bertahan sampai sekarang dengan banyaknya keanekaragaman. Pancasila lah yang menjaga kita tetap bersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka daripada itu, marilah kita terus amalkan sila-sila Pancasila dengan penuh cinta terhadap bangsa, negara, dan tanah air kita, agar negara Indonesia ini terus maju ke depannya.